Halo teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, saya Denny, peserta Latsar CPNS Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi setelah ini, mulai dari suatu contoh. Saya ambil dari satu contoh, misalnya dari posisi saya sebagai seorang akademisi. Misalnya saya membimbing seorang mahasiswa tugas akhir atau skripsi misalnya. Nah, kebetulan progres tugas akhir dari mahasiswa bimbingan saya ini terhambat progresnya, sehingga ya dalam hal ini hingga sampai contoh ya 2 semester itu progresnya masih mentok saja. Nah, kebetulan di prodi tempat saya bekerja atau mengajar itu membuka gelombang sidang tugas akhir. Nah, tetapi dalam hal ini ya dari saya misalnya contoh begini saja, misalnya untuk mahasiswa begini saja. Jadi saya akan mempermudah pengerjaan tugas akhir kamu, tapi nanti kita kerjakan bareng-bareng, ya mohon maaf, di hotel ya gitu. Dan kalau misalnya saya sampai menawarkan seperti ini, apalagi sampai ya mungkin teman-teman sudah tahu lah apa yang saya maksud. Kalau misalnya saya sudah menawarkan nanti kerjakan di hotel bareng-bareng, dan tahu-taunya ya terjadi sesuatu yang sangat negatif di sana, dan dengan imbalan tugas akhirnya itu kelar, dan bahkan pada waktu pembukaan gelombang sidang tugas akhir kali ini bisa maju, padahal progres pengerjaannya asal-asalan. Ya sudah, berarti ini sudah sangat salah, baik dari sisi saya maupun dari sisi mahasiswa bimbingan saya itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Artinya ya saya sudah benar-benar melanggar prinsip atau nilai dari akuntabilitas itu sendiri, terutama dari sisi integritas saya sebagai seorang dosen pembimbing dari mahasiswa saya yang mengerjakan tugas akhir tersebut. Dalam bahasan materi kali ini kita akan dihadapkan dengan dua istilah yang seolah-olah kalau kita benar-benar tidak memahami itu sama saja, padahal sebenarnya jauh berbeda. Dalam hal ini yang saya maksud adalah istilah responsibilitas dengan akuntabilitas itu sendiri. Nah, kalau berbicara responsibilitas adalah kewajiban bertanggung jawab. Dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri. Misalnya pekerjaan saya sebagai seorang dosen, kalau bicara responsibilitas itu adalah misalnya hari ini jadwal saya mengajar di mata kuliah A dan mata kuliah B. Nah, artinya ya kalau bicara responsibilitas adalah saya harus benar-benar mengajar di mata kuliah A dan mata kuliah B pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dalam hal ini jamnya gitu. Seperti itu. Nah, tetapi kalau saya berbicara akuntabilitas adalah, nah misalnya seperti contoh yang tadi saya maksud. Nah, kebetulan kan sekarang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, dan kebetulan juga supaya tetap, artinya ya jangan karena pandemi saya lalai melaksanakan kewajiban saya di dalam mengajar mata kuliah A dan mata kuliah B. Ya artinya ya saya tetap mengajar walaupun melalui virtual meeting. Dalam hal ini saya menggunakan Zoom misalnya gitu. Nah, kalau saya berbicara akuntabilitas, berarti saya harus melaporkan. Nah, misalnya saya melaporkan di dalam suatu laporan harian work from home misalnya. Kan di situ tercakup hari ini saya mengajar mata kuliah A dan mata kuliah B. Itu saya harus benar-benar tulis seperti itu. Jangan sampai nanti di dalam laporan misalnya harusnya saya mengajar mata kuliah A dan mata kuliah B pada hari ini, tetapi saya tidak bisa masuk di mata kuliah B, hanya bisa masuk di mata kuliah A, tetapi di laporan saya justru tulis saya hari ini mengajar mata kuliah A dan mata kuliah B. Wah, itu jelas itu
salah, seperti itu. Jadi artinya ya di dalam laporannya saya harus menulis apa yang benar-benar saya kerjakan pada hari ini, bukan melebih-lebihkan, seperti itu teman-teman. Dan tadi saya sempat secara tidak langsung menyinggung soal prinsip atau nilai akuntabilitas. Dalam hal ini prinsip atau nilai akuntabilitas itu saya mulai dari integritas, kemudian transparansi, kepemimpinan, tanggung jawab, berkeadilan, menjunjung tinggi kepercayaan atau trust, menjunjung keseimbangan, kemudian dalam hal ini prinsip kejelasan dan serta konsistensi itu sendiri. Teman, dari contoh yang tadi saya paparkan, dalam hal ini lebih jelasnya tanda kutip negosiasi bimbingan tugas akhir antara saya dengan mahasiswa bimbingan saya di hotel, itu sebenarnya contoh yang sangat tidak baik. Kenapa demikian? Yang pertama adalah saya sudah benar-benar melakukan penyalahgunaan wewenang, atau kadang disebut pula istilahnya sebagai abuse of power. Dalam hal ini wewenang yang saya maksud itu wewenang saya sebagai seorang dosen pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa bimbingan tugas akhir saya, seperti itu. Yang kedua adalah saya memberikan contoh yang sangat tidak baik, apalagi kan saya sebagai seorang akademisi juga memberikan contoh dalam hal ini contoh moral, terutama buat mahasiswa saya yang lainnya juga teman-teman, seperti itu. Demikian yang saya paparkan terkait materi akuntabilitas. Semoga dari yang saya jelaskan mengenai materi akuntabilitas ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan dalam hal ini dari satu contoh yang tadi saya paparkan, semoga teman-teman juga, bukan hanya teman-teman saja tetapi dari saya sendiri pun, kita sama-sama bisa mengambil hikmah, bersama-sama juga mengambil pelajaran dalam hal ini, ya agar terhindar dari kejadian buruk dalam suatu contoh kasus yang tadi saya jelaskan di dalam materi ini teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya. Semangat pagi!